Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu banggakan, warga besar SMA 2 tahun ajaran 2020-2021. Anak-anakku adalah warga baru bagi SMA 2, belum dinyatakan menjadi warga SMA 2 kalau belum mengikuti kegiatan MPLS. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan menyampaikan materi struktur kurikulum SMA Negeri 2 Rangkas Bitung tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, anak-anakku mungkin nggak paham atau belum paham siapa sih Ibu ini. Ibu adalah kurikulum atau wakase kurikulum yang ada di SMA Negeri 2 Rangkas Bitung. Nah, pada kesempatan ini Ibu diberi tugas oleh sekolah untuk menyampaikan materi struktur kurikulum SMA Negeri 2 Rangkas Bitung. Nah, di dalam struktur kurikulum ini ada aturan yang didasarkan, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014, yaitu tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas. Struktur kurikulum SMA Negeri 2 Rangkas Bitung adalah sebagai berikut, yaitu ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada 4 yang dirumuskan dalam notasi sebagai berikut. Yang tertera ada kompetensi inti 1, yaitu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kemudian yang kedua, sikap sosial. Yang ketiga, yaitu pengetahuan. Yang keempat, keterampilan. Nah, keempat sikap itu nanti tertera dalam rapor anak-anakku. Berikutnya, apa sih struktur kurikulum itu di dalamnya? Nah, diantaranya yaitu ada alokasi waktu mata pelajaran yang ada di SMA Negeri 2 Rangkas Bitung. Dalam alokasi waktu itu ada 3 ranah, yaitu kelas 10, 11, 12. Untuk kelas 11, 12 mungkin sudah paham, tapi untuk anak-anakku kelas 10 mungkin baru mengenal. Yang pertama itu ada kelompok A, yaitu kelompok umum. Kelompok umum itu apa? Yang pertama yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Di situ tertulisnya angka 3, artinya 3 jam. Kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tertulis angka 2, artinya 2 jam. 2 jam mata pelajaran. Kemudian bahasa Indonesia itu 4 jam. Matematika juga 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam. Kemudian ada kelompok B. Kelompok B itu apa? Kelompok B itu yaitu ada seni budaya, ada PJ Okta, ada pendidikan kewirausahaan. Yang mana untuk yang seni budaya itu 2 jam pelajaran. Untuk yang PJ Okta 3 jam pelajaran. Kemudian untuk kewirausahaan itu 2 jam. Itu kelompok B umum. Kemudian kelompok B itu berapa jumlahnya? Tertulis tadi begitu panjang dijelaskan Ibu, ada 24 jam. Kemudian ada lagi kelompok C. Kelompok C itu apa? Yaitu kelompok peminatan dan lintas minat. Nah, peminatan itu pun dibagi, nanti kita lihat ada beragam-ragam peminatan. Bisa Anda buka, silahkan dari jumlah seluruhnya dulu sebelum kita menerapkan peminatan. Jumlah jam seluruh yang Anda dapatkan kelas 10 42 jam tatap muka. Kemudian kelas 11 44, kelas 12 44. Untuk kelas 10 2 jamnya kok nggak sama ya dengan yang lain. 2 jamnya akan diisi dengan materi BK. Nanti ada 2 jam untuk kelas 10 tentang materi BK. Anda nanti bisa konsultasi keluhan-keluhan apa yang Anda alami selama Anda mengikuti pelajaran BK. Nah, di situ. Kemudian
yang tadi kelompok C ya anak-anakku. Kelompok C itu apa tadi? Saya sampaikan yaitu kelompok peminatan. Yang mana di peminatan itu ada peminatan, ada lintas minat. Peminatan yang dibagi di SMA 2 itu ada dua, yaitu peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau disingkatnya MIPA. Kemudian peminatan berikutnya ilmu sosial atau IPS. Nah, untuk yang IPA itu mata pelajaran yang akan didapatkan untuk kelas 10 nih khususnya ya. Kelas 10 itu yang IPA akan mendapatkan matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kemudian untuk yang IPS yaitu ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Itu untuk peminatan. Nah, yang bawahnya ada lagi tuh apa Bu? Itu apa? Tentang lintas minat. Yang kayak apa sih lintas minat? Lintas minat untuk kelas 10 itu ada dua, beda dengan kelas 11 dan 12. Untuk kelas 10 ada dua, yaitu ada peminatan yang akan Anda ikuti untuk anak IPA, MIPA nanti ya. Itu peminatannya ada informatika. Jadi anak IPA maupun IPS nanti mendapatkan informatika IPS. Kemudian kalau yang IPA sendiri ada ciri khas lagi, bahwa anak IPA itu mendapat pelajaran ekonomi, geografi, atau sosiologi. Jadi pilih dari ketiga itu ya. Anda memilih ekonomi, geografi, atau sosiologi. Untuk yang IPA. Berarti kalau Anda suka ekonomi, Anda tidak memilih geografi maupun sosiologi. Itu untuk anak IPA. Nah, untuk anak IPS pilihannya karena itu namanya lintas, berarti mata pelajaran IPA yang ada. Untuk anak IPS didapatkan pelajaran boleh mengambil biologi atau kimia atau fisika. Nah, kebetulan untuk yang SMA 2 yang kelas 10 sekarang hanya ada biologi dan kimia. Nanti fisikanya tidak ada. Karena itu tadi berkaitan dengan pengajarnya yang kekurangan pengajar fisika. Jadi nanti yang ada untuk kelas 10 itu ada biologi dengan kimia saja. Setiap program direkomendasikan mengambil 2 mapel tadi ya. Yang mana masing-masing mapel itu 3 jam pelajaran. Sehingga 3 tambah 3, 6 jam. Itu untuk yang kelas 10. Nah, bagaimana yang kelas 11 dan 12? Kelas 11 yang sudah naik dari kelas 10 waktu itu mendapatkan informatika ya. Sekarang tidak mendapatkan karena hanya memilih satu mata pelajaran yang pernah diikuti waktu kelas 10. Misalkan waktu kelas 10-nya jurusan MIPA gitu ngambil ekonomi dan informatika. Nanti informatikanya hilang nih, tinggal ekonominya. Kemudian misalkan geografi dan informatika, berarti tinggal geografinya. Untuk lintas minat anak IPA. Kelas berapa? Yaitu kelas 11. Nah, bagaimana yang kelas 12? Kalau kelas 12 sudah, karena sudah berjalan yang kemarin sudah berarti mengikuti yang sudah pernah diikuti waktu kelas 11. Itu diantara mata pelajaran yang ada di struktur kurikulum di SMA Negeri 2 Rangkas Bitung. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kalau beban mengajarnya tadi ya? Tadi udah panjang lebar Ibu terangkan. Beban belajar merupakan seluruh kegiatan yang diikuti oleh peserta didik dalam 1 minggu. Dari tadi 42 itu dalam 1 minggu. Jadi jangan bingung banyak amat ya 42 jam. Itu berlaku untuk selama 1 minggu. Sedangkan 1 minggu itu ada berapa hari? Ada 5 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, tertulis kelas 10 minimal 42. Berarti belum 2 jamnya, yaitu diisi apa tadi? Diisi oleh BK. Nah, BK memberi nilai nggak? Memang tidak memberi nilai, tapi BK akan membantu kesulitan atau Anda dalam menyesuaikan masuk SMA 2 apabila Anda kesulitan dalam mata pelajaran apapun, atau ada masalah di rumah, atau ada hal-hal yang tidak enak dengan temannya.
bisa dikonsultasikan ke guru BK. Nah, untuk beban kelas 10, 11, 12 dalam semester ini minimal 18 minggu beban belajar di kelas 10, 11, 12, 13, 11, 10, 11, 12. Nah, kemudian untuk kondisi tadi saya katakan standar kompetensi kelulusan SKL tadi ya, itu nanti nilai-nilai yang akan muncul di rapot itu diantaranya nilai apa? Itu yaitu ada nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, yang mana nanti bisa Anda pelajari, nanti ada bahan-bahan yang akan Ibu berikan, ada di situ. Apa sih yang diinginkan dari nilai sikap sehingga supaya nanti nilai sikapnya, dan perlu anak-anakku ketahui bahwa nilai sikap di dalam rapot tidak boleh ada nilai sikap di bawah B. Nilai maksimalnya A, nilai minimalnya B. Kalau C bagaimana? Berarti Anda tidak naik kelas gitu ya. Mungkin yang tadinya belum paham, berarti nilai sikap harus B itu dalam raport nanti untuk menentukan kelulusan. Nah, banyak nanti bisa Anda pelajari isinya apa saja. Jadi di situ memiliki keterampilan itu harus bagaimana dan seterusnya. Anda akan dibekali dengan materi oleh panitia nanti ya. Nah, berikutnya ekstra kurikuler yang wajib Anda ikuti, yaitu apa? Pramuka. Pramuka tidak tertulis di struktur kurikulum ya, tetapi wajib Anda ikuti. Jadi semua kelas 10 wajib mengikuti pramuka. Nah, kalau tidak ikut gimana Bu? Berarti Anda nanti kalau tidak ikut bisa tinggal kelas, karena pramuka harus nilainya B, tidak boleh di bawah B. Begitu anak-anakku, mungkin karena keterbatasan waktu, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang ingin anak-anakku tanyakan, boleh nanti langsung ketemu dengan Bu Catur di SMA 2 ya. Bu, saya ingin tahu. Nah, untuk menentukan jurusan seperti yang sudah dilangkahkan oleh panitia PBDB kemarin, Anda mengikuti psikotes hari-harinya yang sudah dijadwalkan. Itu nanti mendorong Anda untuk masuk jurusan IPA atau IPS. Saya ulang sekali lagi, untuk yang IPA itu nanti memilihnya kelas 10 nih khususnya ya, memilihnya mata pelajaran yang informatika itu semua IPA atau IPS dapat. Kemudian yang beda apa? Yang beda yang berikutnya, kalau IPA berarti mata pelajarannya IPS, yaitu apa? Pilih ekonomi atau, kan bukan pilih ketiganya ya, ekonomi atau geografi atau sosiologi. Kemudian yang IPS memilih informatika itu wajib, pilihan wajib. Kemudian memilih biologi atau kimia. Jangan fisika karena tidak dibuka mata pelajaran fisika. Itu saja. Saya kira cukup. Terima kasih banyak anak-anakku. Apabila ada yang kurang berkenan dari kalimat-kalimat Ibu mohon maaf. Karena keterbatasan waktu, sebenarnya masih harus banyak yang Ibu sampaikan. Di antaranya yaitu pembelajaran new normal. Jadi sementara kita belum bisa ketemu, tapi insya Allah nanti mau mencoba, SMA 2 mau mencoba membuat jadwal setidaknya anak-anakku ketemu dengan gurunya 1 minggu 1 kali. Jadi mungkin kalau kelas 10 MIPA 1, Ibu sedang membuat jadwal 10 MIPA 1, mungkin di hari Senin, tiap hari Senin dia belajar. Kemudian 10 MIPA 2 mungkin setiap hari Selasa dia ketemu ke sekolah. Kemudian IPA 3 setiap hari Rabu, IPA 4, IPA 5. Jadi hari-hari itu diisi hanya khusus kelas 10 ada 1 IPA, 1 IPS. Kemudian kelas 11 IPA, 11 IPS. Kemudian kelas 12 nanti diisi 12 IPA, 12 IPS. Ini baru rencana. Insya Allah kalau Allah mengizinkan, Ibu udah bikin jadwalnya, nanti akan kita umumkan langkah selanjutnya. Jadi jadwalnya 1 hari itu ada 6 kelas. Mudah-mudahan semakin kondusif ya, tidak ada gejala-gejala untuk zona
merah ataupun oranye ya, mudah-mudahan kita tetap di zona hijau. Saya kira itu cukup anak-anakku. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.